Halo, Bapak, Ibu, teman-teman, dan sahabat sehat semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Ya, di video kali ini, kita akan membahas hal yang sering jadi pertanyaan. Buah seperti blueberry dan delima memang dikenal sangat menyehatkan, tapi tidak semua orang bisa membelinya atau menemukannya dengan mudah. Padahal, buah-buahan itu kaya antioksidan dan sangat baik untuk menjaga daya tahan tubuh, kesehatan jantung, dan fungsi otak, terutama untuk usia lanjut. Tapi jangan khawatir, karena ada buah-buahan lokal yang lebih murah dan mudah didapat, tapi punya manfaat yang tidak kalah hebat. Nah, di video ini, kami akan bagikan 8 buah pengganti blueberry dan delima yang cocok untuk dikonsumsi setiap hari, terutama oleh lansia. Kami juga akan tambahkan tips konsumsi, resep sehat, dan peringatan penting agar manfaatnya bisa maksimal. Jadi, tonton sampai akhir ya, supaya bisa jadi panduan sehat untuk keluarga di rumah. Dan sebelum kita lanjut, yuk absen dulu di kolom komentar. Tulis dari kota mana Bapak, Ibu, atau sahabat semua menonton video ini. Buah yang pertama adalah jambu biji merah. Mungkin Bapak, Ibu, atau sahabat sehat semua masih ingat, dulu jambu biji ini sering tumbuh liar di halaman rumah atau pekarangan. Tapi siapa sangka, buah yang terlihat sederhana ini justru punya kandungan gizi luar biasa, terutama untuk kesehatan lansia. Jambu biji merah kaya akan vitamin C, bahkan lebih tinggi dibandingkan buah jeruk. Vitamin C ini sangat penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh, membantu penyerapan zat besi, dan mempercepat penyembuhan luka, yang pada lansia biasanya berlangsung lebih lambat. Selain itu, jambu merah juga mengandung likopen, yaitu antioksidan kuat yang memberi warna merah pada daging buahnya. Manfaatnya, likopen membantu menurunkan risiko kanker prostat, menjaga kesehatan jantung, dan melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Buah ini juga tinggi serat, jadi sangat membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil. Cocok untuk lansia yang punya masalah sembelit atau ingin menjaga gula tetap terkontrol. Tips konsumsi. Jambu biji bisa dimakan langsung, potong kecil agar mudah dikunyah, atau dibuat jus tanpa tambahan gula. Agar lebih segar, tambahkan sedikit jeruk nipis dan daun mint. Resep sehat untuk lansia. 1 jus jambu segar, blender jambu merah matang, perasan jeruk nipis, air matang dingin. 2 puding jambu, campur jus jambu dengan agar-agar plain tanpa gula, dinginkan. Cocok jadi camilan sehat. Variasi konsumsi. Bisa juga ditambahkan ke smoothies, dicampur dalam salad buah, atau disajikan bersama yogurt tawar untuk pencernaan yang lebih sehat. Fakta menarik. Dalam 100 gram jambu biji, kandungan vitamin C-nya bisa 2 kali lebih banyak dari jeruk. Artinya, 1 buah ini saja sudah bisa mencukupi kebutuhan vitamin C harian orang dewasa. Peringatan penting. Karena mengandung cukup tinggi kalium, bagi lansia dengan gangguan ginjal, sebaiknya konsumsi jambu biji dibatasi. Dan jika punya masalah lambung atau pencernaan, bisa saring dulu bijinya agar lebih nyaman dikonsumsi. Buah yang kedua adalah pepaya. Pepaya adalah buah tropis yang sangat mudah ditemukan di pasar, harganya terjangkau, dan rasanya manis alami. Tapi bukan cuma itu, pepaya juga termasuk salah satu buah terbaik untuk pencernaan, apalagi untuk lansia. Buah ini mengandung enzim papain, yaitu enzim alami yang membantu memecah protein dalam makanan, sehingga tubuh lebih mudah mencerna makanan. Ini sangat bermanfaat bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan atau susah bab. Selain itu, pepaya juga tinggi vitamin A dan C yang penting untuk kesehatan mata, menjaga kulit tetap lembab dan cerah, serta membantu memperkuat sistem imun. Tips konsumsi. Potong pepaya matang dalam ukuran kecil agar mudah dikunyah, dan sajikan sebagai camilan pagi atau sore. Agar tidak bosan, bisa dicampur dengan beberapa potong semangka atau melon untuk variasi rasa. Resep sehat untuk lansia. Salad pepaya segar. Potong pepaya, tambahkan perasan jeruk nipis, sedikit madu, dan taburan biji selasih. Pepaya yogurt tawar, campuran yang sangat baik untuk pencernaan dan menambah bakteri baik di usus. Variasi konsumsi. Pepaya juga bisa diolah menjadi smoothie, jus tanpa gula, atau dibuat menjadi puding tanpa pemanis buatan. Teksturnya yang lembut juga cocok bagi lansia yang memiliki masalah dengan gigi.
Fakta menarik. Enzim papain dalam pepaya juga dipercaya bisa membantu mengurangi peradangan dan nyeri sendi secara alami. Peringatan penting. Bagi lansia yang sedang mengalami diare, konsumsi pepaya sebaiknya dibatasi karena efeknya bisa melonggarkan pencernaan. Dan jika mengonsumsi dalam jumlah besar, rasanya bisa terlalu manis untuk penderita diabetes. Jadi tetap perhatikan porsinya, ya. Buah ketiga yang cocok jadi pengganti buah mahal seperti blueberry dan delima adalah pisang. Pisang adalah buah yang sangat akrab bagi masyarakat Indonesia. Selain murah dan mudah didapat, pisang juga punya segudang manfaat, terutama untuk menjaga energi dan kesehatan jantung lansia. Pisang kaya akan kalium, yaitu mineral penting yang membantu menurunkan tekanan darah, menjaga fungsi otot dan saraf, serta mendukung detak jantung tetap stabil. Kalium ini sangat penting untuk lansia yang punya risiko hipertensi atau masalah jantung. Selain itu, pisang juga mengandung vitamin B6, yang membantu metabolisme dan menjaga fungsi otak tetap optimal. Seratnya pun tinggi, jadi sangat baik untuk melancarkan pencernaan dan mencegah sembelit. Tips konsumsi. Pilih pisang yang matang sempurna dan bertekstur lembut. Bisa dimakan langsung, dipotong kecil-kecil, atau dilumatkan untuk memudahkan lansia mengunyah. Resep sehat untuk lansia. 1 pisang kukus. Kukus pisang kepok. Sajikan hangat tanpa tambahan apapun. 2 lumat pisang oat. Campur pisang matang dengan oat instan dan sedikit susu rendah lemak, jadi sarapan sehat dan mengenyangkan. Variasi konsumsi. Pisang bisa dijadikan smoothies bersama susu almond, atau dibuat bola-bola pisang panggang sebagai camilan sehat tanpa minyak. Fakta menarik. Pisang mengandung triptofan, yaitu senyawa alami yang membantu tubuh memproduksi serotonin, zat yang membuat perasaan lebih tenang dan tidur lebih nyenyak. Cocok untuk lansia yang sering mengalami gangguan tidur. Peringatan penting. Meski sehat, pisang mengandung cukup banyak gula alami. Jadi untuk lansia dengan diabetes, sebaiknya konsumsi pisang dalam porsi kecil dan pilih jenis pisang dengan indeks glikemik lebih rendah, seperti pisang kepok atau pisang raja. Buah keempat yang bisa jadi alternatif sehat adalah apel. Apel terkenal dengan pepatah lama, "An apple a day keeps the doctor away." Artinya 1 buah apel sehari bisa membantu menjauhkan kita dari dokter. Dan ternyata, memang benar, karena apel mengandung banyak manfaat yang sangat penting untuk lansia. Apel kaya akan serat larut bernama pektin, yang membantu menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan menjaga gula darah tetap stabil. Ini sangat penting bagi lansia yang memiliki riwayat kolesterol tinggi atau diabetes. Selain itu, apel juga mengandung vitamin C, antioksidan flavonoid, dan senyawa polifenol yang membantu menjaga sistem imun, melindungi jantung, dan mengurangi risiko peradangan. Tips konsumsi. Apel bisa dimakan langsung, dikupas atau tidak sesuai kenyamanan. Jika kulitnya masih segar dan bersih, sebaiknya dikonsumsi bersama kulit karena justru di sanalah banyak serat dan antioksidannya. Resep sehat untuk lansia. 1 apel rebus kayu manis. Potong apel, rebus dengan sedikit air dan kayu manis, hasilnya harum dan empuk, cocok untuk lansia yang sulit mengunyah. 2 smoothie apel oat. Apel, yogurt, oat, sedikit kayu manis, jadi minuman sehat dan mengenyangkan. Variasi konsumsi. Apel juga bisa dijadikan potongan kecil untuk salad, dicampur ke dalam oatmeal, atau dijadikan cemilan bersama keju rendah lemak. Fakta menarik. Kandungan flavonoid dalam apel juga bermanfaat untuk menurunkan risiko stroke dan demensia, 2 masalah kesehatan yang sering mengintai lansia. Peringatan penting. Untuk lansia dengan gigi sensitif atau gigi palsu, apel mentah mungkin terasa keras. Solusinya, potong tipis-tipis atau masak sebentar agar lebih lunak dan nyaman dimakan. Buah yang kelima adalah semangka. Semangka sering dianggap hanya sebagai buah pelepas dahaga, tapi ternyata kandungan gizinya sangat bermanfaat bagi kesehatan lansia, terutama untuk keseimbangan cairan tubuh dan kesehatan jantung. Semangka mengandung lebih dari 90% air, sehingga sangat membantu menjaga tubuh tetap terhidrasi. Penting sekali untuk lansia yang sering kurang minum tanpa disadari. Selain itu, semangka juga mengandung likopen, antioksidan alami yang memberi warna merah pada daging buahnya. Likopen ini membantu melindungi tubuh dari radikal bebas, menjaga kesehatan jantung, dan bahkan diduga membantu menurunkan risiko kanker prostat dan payudara. Semangka juga mengandung vitamin C, A, dan magnesium, yang mendukung kekebalan tubuh,
kesehatan mata, dan fungsi otot. Tips konsumsi. Pilih semangka matang dan manis alami. Potong dalam bentuk dadu kecil agar lebih mudah dikunyah, atau disajikan dingin sebagai camilan segar. Resep sehat untuk lansia. 1 salad semangka dan mentimun. Potongan semangka, timun, sedikit perasan jeruk nipis, dan daun mint. 2 jus semangka tanpa gula. Cukup blender semangka matang, tidak perlu ditambah air atau gula, rasanya sudah segar alami. Variasi konsumsi. Bisa disajikan sebagai es buah tanpa gula, campuran smoothie, atau sebagai topping oatmeal dingin. Fakta menarik. Semangka mengandung citruline, asam amino yang membantu melancarkan aliran darah. Ini baik untuk menjaga tekanan darah tetap stabil dan membantu lansia yang sering merasa lemas atau mudah lelah. Peringatan penting. Meski kandungan airnya tinggi, semangka tetap mengandung gula alami. Jadi untuk lansia dengan diabetes, sebaiknya konsumsi dalam jumlah wajar dan tidak berlebihan. Buah keenam adalah stroberi, buah mungil berwarna merah cerah yang ternyata kaya manfaat untuk lansia. Stroberi mengandung banyak antioksidan, terutama antocianin dan ellagic acid, yang membantu melindungi tubuh dari kerusakan sel akibat radikal bebas. Ini sangat penting bagi lansia untuk mencegah penuaan dini, menjaga daya tahan tubuh, dan menurunkan risiko penyakit kronis seperti jantung dan kanker. Selain itu, stroberi juga tinggi vitamin C, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Vitamin ini membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh, menjaga kulit tetap sehat, dan mempercepat penyembuhan luka. Serat alami dalam stroberi juga mendukung pencernaan dan membantu menjaga kadar gula darah tetap stabil, selama dikonsumsi dalam jumlah yang wajar. Tips konsumsi. Cuci stroberi dengan bersih, potong bagian tangkainya, lalu bisa langsung dimakan atau dipotong kecil agar mudah dikunyah. Pilih stroberi yang matang agar rasanya manis alami. Resep sehat untuk lansia. 1 stroberi yogurt tawar, cemilan sehat kaya probiotik dan antioksidan. 2 salad stroberi, campurkan stroberi, potongan apel, dan sedikit jeruk nipis. Variasi konsumsi. Stroberi bisa dijadikan topping oatmeal, dicampur dalam smoothie, atau dimakan langsung sebagai camilan pagi atau sore. Fakta menarik. Stroberi mengandung senyawa yang dapat membantu menjaga fungsi otak dan daya ingat. Sangat cocok untuk lansia yang ingin tetap tajam secara mental. Peringatan penting. Bagi lansia dengan lambung sensitif, stroberi bisa terasa agak asam. Jadi konsumsi sebaiknya dibarengi makanan lain, atau dalam porsi kecil dulu untuk melihat reaksi tubuh. Buah ketujuh adalah sirsak. Buah yang satu ini mungkin terasa asam manis, tapi justru dari rasa unik inilah terkandung banyak manfaat luar biasa untuk kesehatan lansia. Sirsak mengandung vitamin C dalam jumlah tinggi, yang berperan penting untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan menangkal infeksi. Selain itu, sirsak juga mengandung senyawa alami bernama acetogenin, yang dikenal sebagai antioksidan kuat dan dipercaya memiliki efek anti kanker. Kandungan serat dalam sirsak juga membantu menjaga pencernaan tetap lancar, mencegah sembelit, dan mengontrol kadar kolesterol. Tips konsumsi. Pilih sirsak yang matang dan lembut. Daging buahnya bisa dikonsumsi langsung, atau dilumatkan menjadi jus tanpa tambahan gula. Pastikan bijinya tidak ikut termakan karena tidak dapat dicerna tubuh. Resep sehat untuk lansia. 1 jus sirsak murni, blender sirsak matang dengan sedikit air, sajikan dingin. 2 sirsak madu. Daging sirsak dilumatkan dan ditambahkan sedikit madu, cocok untuk camilan sore. Variasi konsumsi. Sirsak bisa dijadikan es lumer sehat tanpa gula, atau dicampur dengan sedikit perasan jeruk nipis untuk menambah kesegaran. Fakta menarik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ekstrak sirsak dapat membantu menurunkan tekanan darah, membuatnya bermanfaat bagi lansia dengan hipertensi ringan. Peringatan penting. Sirsak memiliki efek diuretik alami, yaitu bisa meningkatkan frekuensi buang air kecil. Jadi untuk lansia yang punya masalah dengan dehidrasi atau sering ke kamar mandi, sebaiknya konsumsi sirsak dalam porsi kecil terlebih dahulu. Buah terakhir dalam daftar kita adalah mangga. Buah yang satu ini memang populer di Indonesia. Manis, segar, dan mudah ditemukan hampir sepanjang tahun. Di balik rasanya yang lezat, mangga ternyata menyimpan banyak manfaat bagi lansia. Mangga mengandung vitamin A, beta-karoten, yang sangat baik untuk kesehatan mata,
membantu mencegah rabun dan degenerasi makula yang sering dialami usia lanjut. Mangga juga kaya vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh, serta antioksidan polifenol yang membantu mengurangi peradangan dan melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Tips konsumsi. Pilih mangga yang matang alami dan tidak terlalu manis. Potong kecil-kecil agar mudah dikunyah, atau sajikan dalam bentuk halus jika gigi sudah tidak kuat mengunyah buah keras. Resep sehat untuk lansia. 1 mangga potong jeruk nipis, kombinasi segar dan kaya vitamin. 2 smoothie mangga pisang yogurt, untuk sarapan sehat dan mengenyangkan. Variasi konsumsi. Bisa dicampur dalam salad buah, dijadikan isian roti gandum, atau topping untuk bubur oat. Fakta menarik. Mangga juga mengandung enzim pencernaan alami seperti amilase, yang membantu menguraikan karbohidrat. Ini membuat mangga cukup ringan di perut dan cocok untuk lansia yang mudah kembung atau begah. Peringatan penting. Karena rasa manisnya alami tapi cukup tinggi, lansia dengan diabetes sebaiknya membatasi porsi dan memilih mangga yang tidak terlalu matang atau terlalu manis. Nah, teman-teman semua, dari 8 buah yang sudah kita bahas tadi, mulai dari jambu biji, pepaya, pisang, apel, semangka, stroberi, sirsak, hingga mangga, semuanya punya keunggulan masing-masing yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh lansia. Buah-buahan ini bisa menjadi pengganti blueberry atau delima yang mungkin harganya mahal atau sulit ditemukan, tapi tetap memberikan manfaat yang hampir serupa, khususnya dalam menjaga daya tahan tubuh, pencernaan, hingga kesehatan jantung dan otak. Yang terpenting, konsumsi buah sebaiknya tetap dijaga porsinya. Meskipun alami, beberapa buah tetap mengandung gula, jadi perhatikan juga kondisi kesehatan masing-masing, seperti tekanan darah, kadar gula, atau gangguan ginjal. Bila perlu, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Tips umum untuk lansia saat mengonsumsi buah. 1. Pilih buah segar dan matang alami. 2. Potong kecil agar mudah dikunyah. 3. Hindari tambahan gula atau sirup. 4. Bisa dijadikan camilan sehat, jus tanpa gula, atau campuran sarapan pagi. Dan seperti biasa, kami ingin dengar dari Bapak, Ibu, dan sahabat semua. Buah apa yang paling sering Anda konsumsi di rumah? Atau adakah buah favorit yang belum disebutkan tadi? Silakan tulis di kolom komentar ya. Sekalian absen, siapa saja yang hadir dan nonton sampai akhir. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Sehat selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya.